Kalau menurut saya tanya ya, menurut sesepuh di sini, kesepuhan khususnya di kampung Legok ini, katanya di sini bakalan tidak ada penghuni, Ke depan. tidak ada rumah lah di sini untuk ke depan. Tahu tahun berapa? Nah, saya pengen tahu Pak. Kalau nggak salah kan di buku Bapak juga di situ ada kayak semacam silsilah awal, katanya dari mulai 2 atau 3 rumah gitu di sini awal muasal katakanlah daerah ini. Itu gimana tuh Pak? Jadi ceritanya begini, ini kan sebetulnya bukan kampung seperti ini ya dulu. Awalnya ya. Awal-awalnya memang hutan belantara yang pohon-pohonnya pada gede-gede lah, nggak istilahnya apa, teka tangkep lah bahasa Sunda, teka Gede tangkep banget. itu gede banget, gede-gedenya. Sampai-sampai ada yang mukim di sini 3 orang awalnya. 3 orang, termasuk ada yang satu itu memang udah beristri gitu kan. Nah dari sana ada 3 rumah bikin di sini, baru posisinya pada jauh-jauh gitu, sampai di pojok sana pojok sini pada jauh. Nah pengen jadi begini, kenapa sekarang jadi begini gitu kan ya, jasanya luar biasa juga. Itu satu kakek satu nenek di sini. Jadi ini menikah, ini punya anak, anaknya di sini, anaknya ini nikah lagi. Terus aja begitu. Terus aja. Jadi sampai saat ini mungkin baru kali ini ya di sini, baru inilah orang sini nikah sama orang luar. Oke. Kalau ke belakang orang sini Harus nikah sama orang sini. Orang sini. Kalau nggak salah termasuk Bapak juga kan pendatang. Iya, termasuk saya. Di waktu masa saya sampai saat ini baru banyak yang dari luar, dari Garut, dari Bandung, dari mana juga ada di sini. Yang dari sini keluar juga banyak. Banyak kalau sekarang. Kalau dulu sih nggak boleh. Bukan nggak boleh. Tadinya kan waktu ini dibuka itu kan masa-masa gerombolan juga kan. Gerombolan. Masa-masa apa gitulah. Waktu itu katakanlah masih pelik banget ya kondisinya. Kondisinya sebab pailit, makanan tidak ada, pergi jauh gitu kan. Sampai-sampai mau belanja juga harus ke Kelapa Nunggal jalan kaki gitu kan. Ke Kelapa Nunggal jalan kaki. Jalan kaki betul. Ke balai desa itu ke Ciaul. Kalau dari sini 1 hari katanya. Jalan lewat sana. Dari sini 1 hari. Kalau berangkat dari sini jam 12 malam paling balik lagi nanti jam 12 lagi ke sini. Kan capek kalau jalan kaki. Betul Pak. Udah kebayang lah jalannya mau gimana gitu kan. Tadi aja. Mending kalau sekarang udah luas gitu jalannya. Kalau dulu kan pasti masih hutan kesana kemari. Tadi aja saya sampai nyasar dulu. Pasti kalau kesini awal-awal pasti nyasar. Saya juga baru nikahin mau ngebesan kesini nyasar 2 kali lagi. Sama. Itu Pak yang katakanlah yang 3 rumah awal itu dulu berasal dari mana? Ya kalau masalah berasanya mungkin lebih berasal dari Banten. Dari Banten. Soalnya keturunannya semua juga Banten gitu kan. Banten Cengkuk lah. Cengkuk apa tuh Pak? Mertua itu kan ada kampung Cengkuk ya. Oh di Banten. Di Banten. Ada. Soalnya mertua saya juga aslinya itu dari Cengkuk. Tapi tahu sekarang katanya dia bilang mungkin udah lupa ya, yang namanya orang tua pikun mungkin. Kalau data register yang saya bikin kemarin dicek di komputer itu kenapa dia ada di Cengkuk. Selusuri sama saya, Mak memang pernah tinggal di Cengkuk. Kan emang dari sana. Itu Mama Poho. Pohon. Oh iya benar. Gitu Mama Pohongan, ingat Mama di situ. Cenah dulu mana aja di darinya, mamang dan semua ayah gitu. Oke. Awal-awalnya itu kalau nggak salah sesepuh dulu juga sempet buat mata air Pak gitu ya. Nah kan memang air sumber kehidupan kan ya, sumber kehidupan yang mana sumber airnya itu sangatlah jauh dari sini, kurang lebih bangsa 5 kilo kan adalah kalau ke
sumber air itu. Sampai-sampai yang 3 orang itu memang beritikat pengen sampai ke rumahnya lah, minimal kan di sini dulu sawah ya buat kehidupan sehari-hari, sawah, ada kolam juga gitu kan, waktu itu kolam besar di sana. 3 orang itu sampai lupa waktu, malam siang udah gak tahu tuh, nggak tahu lah berapa bulan dia sampai ke sini dari muaranya sana gitu kan. Saya juga kebayang, salut ya, dulu mah pakai cangkul. Kalau sekarang sih pakai alat enak mau besarin. Kalau dulu kan pakai cangkul paling seipas cangkul aja airnya. Segede gimana? Kebayang kan? Kebayang berapa lama buatnya kan? Berapa lama buatnya? Dengar sih sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 orang, betul 1 bulan 1 orang. Baru kejauhan, wah lumayan lah. Kalau kita jalan kaki ke sana juga capek. Betul. Sampai 1,5 jam 2 jam lah sampai ke titik muara airnya itu, lumayan jauh juga. Salut saya orang tua dulu, soalnya orang tua dulu nggak pakai tenaga doang. Ya, nggak pakai tenaga doang, dia kan memang orang-orang sakti lah, katakan kalau bahasa sekarang sakti. Memang dia punya keahlian yang tersendiri gitu kan. Lah salut lah, karena susah dibayangin lah kalau sama kita susah dipercaya gitu kan, di luar batas normal. Kebayang buat mata air 3 bulan nggak pakai itu alat. baru perkiraan lagi, denger nggak pernah saya tanyain. Kita nggak tahu mungkin pas spesifiknya. Iya. Selain itu Pak ada ini lagi nggak, selain buat mata air gitu? Nah, selain buat mata air kan di sini juga kan ada semacam apa, bikin sawah gitu kan. Kalau sawah kan memang sangat tidak boleh kan oleh perhutani dulu kan. Selalu petugas ada, dia sembunyi, nyumput langsung. Dia udah pulang baru maju lagi gitu. Sampai beberapa bulan mau jangan makan, ngumpul atau jangan makan. Ya nanam dia untuk makan. Balik keadaan hutan belantara. Serba sulit lagi. Lowong banget gitu. Iya. Kebayang lah sama kita bagi, wah betapa apa gitu lah, wah pokoknya orang-orang dulu. Kalau nggak salah salut. Sempat ada juga kayak semacam proyeksi ke depan katanya, yang apa namanya, di sini tuh akan jadi apa dan segala macam. Menurut para sesepuh. Kalau menurut saya tanya ya, menurut sesepuh di sini, kesepuhan khususnya di kampung Legok ini, katanya di sini bakalan tidak ada penghuni ke depan. Tidak ada rumah lah di sini untuk ke depan. Tahu tahun berapa? Cuman kita pasti pindahnya ke Datar Lemus yang ada di tengah hutan belantara di sana. Oh, di daerah itu tuh masih hutan Pak sekarang? Hutan belantara, hutan banget gitu kan. Masih kayunya juga masih gede-gede lah, segede kebok gitu lah. Gede banget. Itu ada 2 hektar lebih sampai ke 5 hektar ke sananya. Tapi yang datar itu 2 hektar. Itu udah ditandai nama orang tua dulu. Pakai itu apa? Pohon hanjuang tuh semua. Hanjuang. Saya pernah cek saya. Ada. Katanya cawisan buat orang sini itu. Iya. Di sini nggak bakalan jadi rumah, nggak bakalan ada rumah. Iya. Tahu mau dibikin apa? Iya. Tahu mau dibikin perumahan, irigasi atau apa gitu. Feeling saya pasti irigasi, soalnya kalau dibendung dari sana ini udah habis gitu kan. Gitu feeling saya. Iya. Tapi memang rancang-rancang memang udah ketahuan sih mau jadi irigasinya, soalnya di Perakan Panjang juga yang jembatan itu ya, itu udah dibeli semua. Pinggir-pinggir kalinya udah dibeli. Mau dibikin irigasi buat listrik, PLTA, tenaga air. Itu.
Oh, secara otomatis berarti kesini juga kayaknya seperti itu. Tapi gambaran orang tua dulu juga memang di sini udah ketahuan bahwa di sini memang kampung di sini memang percontohan, ya bisa dibilang percontohan, soalnya segala macam kegiatan di paling nomor satu kan. Nah, saya salut karena di sini paling kuat itu kegiatan gotong royong. Kalau dulu ya, gotong royongnya kalau ke sana sekali gotong royong kan wah, persatuannya wah sekali gitu. Sangat diandalkan oleh kepala desa, oleh orang-orang yang membutuhkan, sampai ikut borongan buat pembangunan umum gitu kan, masjid gitu, sampai itu. Makanya di sini kesohor lah kesatuannya, persatuannya sangat kuat. Gotong royongnya masih bagus. Bari kan titik beratnya amanat dari kokolot kesepuhan. Silahkan kalian tinggal di sini tapi jangan merusak hutan. Hutan itu buat anak kita sendiri. Nanti mau bangun rumah dari mana kayunya, kesannya. Mau itu mau beli mau gimana. Kan piraku meureun aya deket rumah kudu meuli ka kota. Kan gak lucu. Kayu banyak di sini. Iya, benar. Makanya jaga dari sekarang. Yang udah ditebang manfaatin, yang belum tanamin gitu kan, supaya hijau terus. Iya. Makanya kita perlu air itu dari pohon. Tadi daerah yang sudah dipatok itu daerah mana Pak? Dari Datar Limus, hampir dekat ke Ciptagelar, Cirancang. Datar Limus. Ya, Datar Limus. Itu tempat pemberhentian. Kalau jalan dari sini ke Ciptagelar setengah-setengah jauhnya. Kalau jalan kaki sini, jalan ke sana 4 jam. Tapi dari sini ada akses Pak, kayak jalan kaki gitu. Dulu mah besar kan, setelah off-roadnya ada yang celaka, jadi ditutup. Jadi tinggal jalan setapak ke sana. Tapi udah besar dulu. Kalau kegiatan di sini kan sering 1 tahun sekali sebelum seharian tahun kita cacarnya, dicacar, cangan gitu. Jalan jadi ngabung-ngabung bisa enak, lewat enak. Sebelah mana sih Pak aksesnya? Aksesnya sebelah atas, yang jalan itu lurus sana, terus atas ada balasan, ada pertigaan di sana ya, bukan yang ke sini tapi yang lurus terus. Di situ juga ada Pondok Rangon sekarang, tempat selfie. Iya, berarti itu nembusnya ke Banten. Iya, Banten. Cikarancang, Ciptagelar. Jadi kalau kita ke sana itu jalan kaki lewat sini, ya jalan kaki. Kalau jalan kaki sama pakai mobil, pakai motor cepet kan, yang jalan kaki tepinya. Kalau ke sana 5 jam, sini 3 jam udah nyampe. Kita udah ngopi, udah apa, udah mandi, dia baru nyampe. Jalannya juga anjur ke sana, jauh. Iya. Memang kesepuhan itu memang sering punya kayak semacam proyeksi ya. Termasuk di daerah saya di Kecamatan Kelapa Nunggal, katanya nanti di daerah ini akan dibangun terminal dan segala macam, dan itu semacam menjadi pusatnya, dan mungkin di sini juga sama. Itu luar biasa sekali memang proyeksi orang-orang pendahulu ini. Kalau ini Pak, kayak bantuan dari pemerintah untuk di sini? Kalau bantuan, alhamdulillah ya, semenjak saya menjadi RT di sini, mungkin berkah juga ya. Bukan masalah saya apa gitu, nggak riang, nggak banget gitu kan. Cuman waktu itu memang bansos luar biasa, perhatian dari pemerintah ke kampung khususnya tradisi. Ada tradisi yang tadi KAT itu ya. Bantuan itu saya bilang mau ini langsung dikasih, bulan depan langsung daftar. Saya mau apa langsung dikasih. Kebetulan saya dekat juga dengan Pak Endang PJOK gitu kan, Pak Endang yang dari kecamatan, yang Pak Edi dari provinsi, Pak Asep juga, banyaklah yang kena, termasuk Ibu Bolora juga di sana, Bunia banyak yang kena. Selalu koordinasi gitu kan. Masalah bantuan dari tahun 2006. Sebelum 2006 juga udah dapat, dari mulai kita di Kades Pak Jajat ya,
Nah, apalagi sama Pak Jajat deket banget Mm-mm. kadesnya sama saya, dekat koordinasi sama saya. BBR rumah, bantuan rumah sampai 60 rumah. Alhamdulillah 60 rumah. 60 sekaligus gitu kan. Kita nggak mau tahu uang, Ya. yang penting saya bangun ini rumah, sejahterakanlah masyarakat Kat gitu kan. Ya. Udah habis itu perlu apa lagi, bilang gitu aja, nggak pakai proposal. Cuman kuncinya kita udah berangkat ke Bandung, Kokolot kesepuan udah berangkat ke Bandung gitu kan, ngomong di sana, ya nanti bilang aja ke Pak Edi langsung gitu kan, gitu gitu datang bantuan ini sampai irigasi, sampai air bersih selangnya yang gede-gede pitis gitu kan, dikirim 5 bolong gitu kan, sampai alat pertanian, sampai bibit pupuk Dikasih. alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu itu terakhir kita menginjak ke peternakan. Mm-mm. Berbicara peternakan kan di situ ada kelompok usaha bersama Kube ya. Kube awal memang di situ ada Kube BLPS. BLPS itu wah luar biasa. Kalau banyak Kube banget. gitu pakai SKU kan, Pak? Beda Kalau lagi? pakai Oh, ya, pakai. kelompok gitu kan, itu kelompok usaha bersama. Jadi harus ada SKU dari desa juga. Tapi itu juga bisa dibilang katakan penting nggak penting, soalnya kalau dinas sosial berkaitannya langsung dengan si pemanfaat penerima ya. Jadi tidak pihak desa, pihak kecamatan, pihak kabupaten, langsung dari provinsi berak kayak semacam hibah. Nah, baru dari sini tembusan desa dan Iya. itu hibah, itu mutlak hibah. Cuma waktu itu memang selama 4 bulan, 5 bulan tidak terputus. Udah sudah dikirim barang material, mau beres rumah, mau apa Pak, pengen berak geruduk minggu berikutnya datang berak sekian ton sampai wah puyeng lah ngurusinnya juga, lumayan juga. Tapi saya bersyukur gitulah, berarti di sini diperhatikan oleh pemerintah itu. Saya ucap terima kasih juga terhadap pemerintah, khususnya dinas sosial, yang dari kementerian juga, yang dari provinsinya juga ya, yang sering kita koordinasi, terutama ke bagian wilayah Jawa Barat tuh Pak Karel tuh, masih ingat yang ada di Tajur sana Bogor, sama Bu Tantowi ya. Bu Tantowi itu makasih banget, saya udah diperhatikan. Pokoknya semua dinas terkait saya ucapkan banyak terima kasih gitu waktu itu gitu kan. Kayaknya kita udah ngobrol panjang, mungkin udah sejam kita ngobrol. tapi saya menarik banget asli. Saya kaget datang ke sini. Pak, saya ucapkan terima kasih Pak. Mari. Udah apa ya, saya udah datang ke sini ngerepotin, diajak ngobrol lagi. Nggak apa-apa, yang penting kita istilahnya kalau siap perlu apa aja bisa ngomong lah. Cuman ya beginilah adanya, kita tidak mengada-ngada, tidak apalah, cuma gini aja adanya, minta suguhan. Ini luar biasa banget, suatu kehormatan, dan saya jadi ingin segera ke Cipta Gelar buat nyusurin info selanjutnya. Oke. Pak, saya terima kasih banget Pak, udah udah ngerepotin. Saya juga udah di setting tempat segala macam di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahim lagi Pak. Amin. Kita bisa diskusi lagi. Terima kasih juga teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.